mengambil angle dari kiramin baroroh sebagai dua sifat malaikat penjaga Al-Quran. Bahwa mereka itu al-kiram, mereka mulia. Artinya karena mereka mulia, mereka mempunyai integritas yang tidak mungkin mereka menambahkan atau mengurangi. Bersamaan dengan itu mereka pun juga kuat. Kuat hatinya, kuat amalnya, kuat fisiknya, sehingga hal-hal yang buruk dari luar seperti setan itu tidak bisa masuk untuk mengubah, untuk menyisipkan atau menyusupkan sesuatu walau sedikit ke dalam Al-Quran. Penjagaan yang demikian rupa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Quran dengan malaikat-malaikat safaroh kiramim baroroh itu menunjukkan bahwa tidak ada alasan untuk manusia untuk tidak mengimaninya dan tidak ada alasan untuk tidak menerimanya. Sudah sedemikian jelas dan mulianya, masihkah tersisa keraguan kepada Al-Quran? Baik Ustaz. Baik, ada lagi. Sekarang tadabbur lain lagi. Menarik nih. Ya. Sekarang dari At-Tantawi tentang ayat ini. Panjang tapi singkatnya begini. Bahwa setiap manusia itu ada tingkatannya. Ya. Setiap manusia ada tingkatannya. Tadi misalnya saya membahas secara spesifik. Ulama itu sebetulnya tidak diukur dengan ilmunya dalam sebuah peristiwa, tapi diukur dari sikap besarnya menghadapi sebuah peristiwa. Di sini kejantanan seorang alim diukur. Jadi ada ulama-ulama independen yang dimusuhi oleh banyak rezim Ustaz Deden di dunia Islam. Ulama-ulama ini mendiaspora dia. Mendiaspora dan bikin sebuah organisasi. Organisasi ini dibenci oleh kebanyakan rezim dunia Islam. Karena mereka orang yang independen dengan ilmunya dan sudah menyatakan situasi ini seharusnya mewajibkan kepada seluruh pemimpin dunia Islam berjihad dan mengirim tentaranya ke Gaza. Jangan membiarkan saudaranya dibantai. Nah, itu dia nggak disuka itu. Tetapi para ilmuwan lain setuju dengan pendapat ini. Walaupun nggak berani ngomong di negaranya. Bisa dicopot jabatannya sebagai... Jabatan itu Ustaz. Dicopot jabatan sebagai mufti kalau dia ikut sama orang ini. Dicopot jabatannya sebagai ketua majelis ulama kalau ikut pernyataan ini. Gitu ya. Nah itu ukuran keilmuan seseorang ulama. Nah sekarang, secara manusia, di ayat ini menunjukkan bahwa setiap manusia itu ada tingkatannya. Dan ukuran tingkat ketakwaan itu apa? Takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini ukuran manusia nih sekarang, sebelum kita ke malaikat. Itulah yang terjadi di surah Abasa ini. Ketika At-Tantawi menjelaskan kiramim bararah. Itulah kenapa kemudian Rasulullah SAW diminta Allah untuk memuliakan si buta ini. Bukan dari gua hantu, si buta yang awalnya mengganggu ini. Dan pada akhirnya Rasulullah SAW harus memuliakan dia. Atas perintah Allah karena ketakwaannya ini. Walaupun Rasulullah sempat abasa, bahkan watawalla. Apa buktinya bahwa Rasulullah harus memuliakan dia? Satu hari Rasulullah kalau ketemu Abdullah
Ibnu Ummi Maktum ini tahu nggak bilang apa? Ahlan ahlan biman atabani fihi rabbi. Selamat datang wahai orang terhormat yang membuat aku ditegur Tuhanku. Come here. Wahai orang yang telah menjadi sebab aku ditegur Tuhanku, sini gitu. Ahlan biman atabani fihi rabbi. Tentu Rasulullah SAW tidak memperlakukan itu hanya kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum, tetapi juga kepada seluruh muslimin, muslimat yang fakir-fakir. Walaupun mereka tidak punya jabatan, tidak memiliki keturunan darah biru, darah ungu, darah unyu, darah pink, apa enggak. Tetapi kalau dia bertakwa, dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tentang kata-kata kiram yang dipetik oleh cukup panjang oleh At-Tantawi dalam menjelaskan ayat ini. Laqad ja'ala Zaid bin Haritha wa huwa al-gharibu an Makkah wal Madinah amiran 'ala al-jaysh al-islami fi ghazwati Mu'tah wa kana fi hadzal jaysh adadun kabirun min kibari sahabah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni Salman al-Farisi, Salmanu minna ahlul baiti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni Ammar bin Yasir, indama sta'dzana alaihi fi ad-dukhul i'dinu lahu marhaban bit tayyib al-muttayyib. Silakan Ustaz Deden. Baik. Orang-orang yang dinilai rendah oleh para pemuka Quraisy selain sang buta, ada Zaid bin Harithah, ada Salman, dan ada Ammar bin Yasir. Ini dianggap rendah oleh mereka. Tetapi justru setelah surah Abasa turun menuntun Rasulullah, mereka ini, Zaid bin Harithah, ketika para sahabat itu kumpul dalam barisan perang, para pemuka-pemuka kumpul dalam barisan perang bersama pasukan Rasulullah, justru yang dipilih oleh Rasulullah untuk menjadi jenderal perangnya itu adalah Zaid bin Harithah. Orang yang sebenarnya di kalangan Quraisy, para pemuka kaum itu dianggap rendah. Demikian pula Ammar bin Yasir dan Salman Al-Farisi. Itu direndahkan tetapi dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah memuliakan Ibnu Ummi Maktum. Jadi bukan hanya kepada Ibnu Ummi Maktum saja Rasulullah memberikan penghormatan, tetapi kepada orang-orang miskin atau orang-orang biasa yang rendah status sosialnya di kalangan Quraisy, tetapi mereka punya iman yang kuat, punya keseriusan untuk yatazakkar, mengambil tazkirah dari Al-Quran, itulah yang diserahkan bendera oleh Rasulullah kepadanya. Begitu Ustaz. Iya. Masih ada cukup banyak di sini penjelasan-penjelasan tentang ayat ini, tentang kiram, dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari oleh At-Tantawi, yang dicontohkan bagaimana perilaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengukur al-karam, inna akramakum kiram, adalah takwa ukurannya. Tetapi bararah lebih luas lagi. Ya, naik lebih di atas takwa. Orang mulia dengan takwanya. Mulia dengan takwanya, kiramin. Tetapi malaikat ini
di atasnya lagi, bararah, meluas ketakwaannya. Nah, seperti jamaah-jamaah yang ada di sini ya, Masya Allah, meluas. Habis ini dia nggak cukup, pasti penasaran itu Ustadz tadi bacanya apa sih? Maka dicarilah tafsir yang Ustadz baca tadi. Ternyata bahasa Arab, berarti saya harus belajar. Ya, Nah, harus baroroh, harus meluas dong, jadi belajar harus bahasa Arab. meluas. Ya. Jangan cuma perutnya yang meluas ya, atau pinggangnya meluas. Baik, inilah pelajaran pada malam hari ini. Teguran sih ya umumnya buat mereka-mereka yang belum memuliakan Al-Quran sebagai tazkirah. Padahal Allah saja coba tuh menjelaskan kemuliaannya ya, berjenjang. Sehingga nanti ujungnya faman syaa dzakarah. Ini ujungnya gitu ya, faman syaa dzakarah. Udah naik gitu kayak anti klimaks gitu kesannya ya. Kayak anti klimaks besok ini. Ya karena lebih kepada sindiran juga sih. Makanya tadi saya tanyakan seperti itu ke Nabila. Jadi kenapa sih perlu begitu detail penjelasannya? Karena sudah sehebat itu pun masih banyak yang abai.